orangnya namanya Raharja ini. Siapa? Menarik. Jadi tepatlah namanya Pak Sinar ya Bu ya. Kalau namanya yang lain mungkin malah nggak jadi ya Pak ya. Terus ini menarik juga dari Pak Sinar ini. Pak Sinar ini dulu bukan Katolik dan Katolik barusan saja. Jadi dengan Ibu Herlina ini sudah berbeda agama, berbeda macam-macam, akhirnya dipersatukan dalam keluarga. Dan sangat menarik Bapak Ibu semua dan teman-teman, Pak Sinar ini salah satu dari sedikit orang yang mendapat anugerah khusus karena beliau mendapat penampakan dari Bunda Maria. Mari kita tanya bagaimana kok beliau sampai ditampai oleh Bunda Maria, sementara Bu Herlina yang Katolik sampai sekarang nggak pernah ditampai, penampakan terus dengan Pak Sinar malahan. Gimana ini Pak Sinar? Ya, saya akan memberitahukan dulu bahwa sejak waktu umur 10 tahun kan saya divonis didiagnosa sakit polio ya. Dan waktu ya mau kuliah juga selesai SMA, saya ingat juga saya meminta kepada Tuhan karena saya juga anak tunggal ya. Jadi tidak ada saudara satupun yang di Jogja. Tapi dengan campur tangan Tuhan itu justru yang menolong saya adalah kakaknya, jadi teman saya itu punya kakak ya temennya ini. Jadi temennya kakak teman saya ya. Itu secara ajaib Tuhan menolong seperti itu. Sampai saya lulus, akhirnya saya bersaksi di gereja Kristen saat itu, dan setelah beberapa minggu baru diterima bekerja di Cirebon. Sampai tahun 95 terakhir, ya perkenalan dengan Herlina ya. Waktu itu kita putuskan menikah di bulan Mei 95 ya, karena mama saya meninggal di Maret tahun 95. Nah, kekecewaan yang pertama kali yang saya jumpai karena mama saya juga waktu itu lumpuh sehingga tidak bisa ke gereja ya, akibat gereja Katolik. Tadinya di Cirebon ya, jadi terdaftar di Cirebon. Setelah pindah ke Bekasi, akhirnya saya pindahkan ke Jakarta. Karena ketidaktahuan saya juga, ya akhirnya tidak terdaftar di paroki Sunter. Nah, saat kita mengurus ini penutupan peti, saya mohon dilayanin oleh seorang pastor, ya ditolak karena tidak terdaftar. Ya, ketua lingkungan juga menolak dengan beberapa alasan ya. Dan selesai, jadi acara penutupan peti itu akhirnya dilayani oleh pastor dari Keramat, Romo Budi ya. Nah, setelah itu yang pertama kali yang saya jumpai. Yang kedua, ya waktu Desember 2003 itu anak sama istri saya di gereja Katolik Sunter waktu perayaan Natal, saya di parkiran karena saya pikir kan saya bukan Katolik ya, saya berhenti di parkiran saja. Tukang parkir ya Pak Sinar? Tukang parkir, sekalian jaga mobil yang lain. Nah, waktu pulang itu serempetan dengan ya yang ini juga umat di situ. Akhirnya ribut. Ya saya sambil kesel, waktu itu saya setir sendiri. Saya kesel, ya udah urusan karena bukan gereja saya kan bukan di sini juga. Nah, kekecewaan itu menumpuk dan mulai kalau tidak salah tahun 2005 awal saya mulai pengobatan secara medis dengan listrik ya, dengan aliran listrik di Sentul. Itu sakitnya lumayan ya. Dan waktu September 2005 itu jam 3 pagi selesai ke kamar mandi, saya balik untuk melanjutkan tidur. Nah, sebelum tidur itu cahaya putih itu datang
itu saya melihat ada Bunda Maria. Di sebelahnya ada Yesus, dan saya juga sempat ngomong, aduh Bunda, ini hidup saya begini sekali. Dan saat itu juga Bunda Maria yang menampakkan ke saya, mengatakan, kamu bertekun saja dalam doa, sebentar lagi anakku akan memulihkan kau. Dan ya setelah kejadian itu, saya dipertemukan dengan beberapa orang Katolik yang bisa mengeluarkan ternyata itu tabir rahasia yang selama ini dalam badan saya yang disangka polio, ternyata bukan, karena akibat dari santet dari umur 10 tahun. Jadi mulai dengan saat penampakan itu, saya dipertemukan dengan beberapa orang Katolik yang mempunyai karunia untuk mengeluarkan benda-benda seperti itu dan memulihkannya. Dan setelah setahun, itu pun setelah ditegur beberapa teman saya yang Katolik, ada teman yang ketua lingkungan di daerah Jakarta Barat yang menyatakan, kamu terlalu Bunda Maria sudah datang ke kamu tidak menerima. Dan saya mencoba mengkaji lagi, ya berarti ya memang saya terpanggil, tetapi sebagai manusia saya juga harus bisa mengampuni semua kejadian yang kepahitan waktu mama saya meninggal, tidak diadakan tutup peti, dan sampai serempetan mobil di Natal 2003. Ya saya coba mengampuni, sampai suatu saat ya saya berhasil dengan bantuan Roh Kudus untuk mengampuni mereka. Jadi dari kejadian itu ya bertahap Tuhan memulihkan saya sampai sekarang. Ya, terima kasih, luar biasa, sangat luar biasa. Pengalaman dari Pak Sinar yang mendapat sinar Roh Kudus sehingga bisa langsung ditampai oleh Bunda Maria sekaligus Tuhan Yesus. Sebelum ke Bapak Ibu ya, Bu Herlina dulu, barang 1-2 menit lagi. Apa peran Bunda Maria sesungguhnya dalam kehidupan Ibu sehingga bisa menerima Pak Sinar dan sekarang bisa mengembangkan usaha lalu bisa membesarkan anaknya? Bahwa rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan saya, setiap wanita mempunyai seorang suami yang ganteng, ya, berduit. Kalau ganteng Pak Sinar. Ya tapi kan cacat yang paling berduit, ya. Istilahnya setiap wanita menginginkan sosok figur di mana kita bisa bersandar 100%. Tapi ternyata itu tidak saya dapatkan. Tapi semua rencana itu indah pada akhirnya. Karena apa yang rencana Tuhan itu belum tentu rencana kita. Saya merencanakan 1, 2, 3 sampai 1000. Tetapi semua itu bukan rencana Tuhan. Saya ditatar untuk lebih sabar, mungkin ya, untuk lebih nerima, untuk lebih bisa mandiri, untuk lebih bisa melayani. Karena dengan kondisi Pak Sinar seperti ini, 100% saya harus melayani. Jadi bukan berarti saya sebagai wanita yang dilayani, berarti saya harus melayani suami dan anak-anak. Nah, disitulah saya sebagai seorang wanita merasa bahwa inilah rencana Tuhan dan indah pada akhirnya. Karena kenapa? Dengan kondisi seperti ini, saya walaupun Pak Sinar ini invalid, walaupun cacat, tetapi secara otak dia jauh lebih pintar dari saya. Dan itu adalah rencana yang paling indah, karena Tuhan memberikan saya pengalaman-pengalaman pribadi yang belum tentu saya dapatkan kalau saya tidak menikah sama dia. Ya. Pengalaman pribadi sendiri dengan Bunda Maria, Bu Herlina? Ya waktu saya
Ya waktu saya mau merit sama dia, waktu itu saya bilang pas ketika mau merit, saya bertanya lagi, bener nggak? Saya bilang gitu, ini bener nggak nih? Barangkali salah, saya bilang gitu. Tapi ada jawaban, betul. Itu jawaban jelas sekali, betul. Dan waktu saya masih gadis, di telinga saya dibilang bahwa kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Saya bingung, saya kan sudah Katolik, kenapa sih mesti percaya sama Tuhan Yesus? Oh enggak, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Ya mungkin ya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu saya dipersiapkan untuk menjadi pendamping dari Sinar Harja. Hanya itu. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Romo, Bu Herlina dan Pak Sinar. Atau justru kadang-kadang Pak Sinar sendiri juga bertanya waktu itu, bener enggak Bu Herlina ini calon saya? Oh, bisa juga ya dari sisi beliau, tapi kita tanya dulu dari sisi para peserta. Ini ada yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya kepada Romo Pujo atau kepada pasangan Pak Sutri Sinar Harja. 2 atau 3 orang penanya, silahkan. Nanti penanya terbaik dapat hadiah sepeda mini. Ngambilnya di Lampung tapi. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, teman-teman? Oh iya, 1. Mbak Maria. Berikutnya? Oh iya, 2 ya. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya nggak mau tanya, cuma ingin memberikan penegasan lebih lagi. Saya kenal betul dengan Pak Sinar Harja, saya dan suami, karena dulu, hai Pak Sinar, Pak Moko dan Bu Ratna. Dulu beliau sempat ambil kuliah dengan kami di program Magister Management, dan dia he's one of a good student, ya, salah satu murid yang luar biasa pintar. Dan kami sangat terkesan waktu kuliah dengan segala macam usaha, dengan digandeng oleh Pak supirnya, masih enggak ya? Masih, dengan digandeng menuju ke ruang kuliah dan tekun, dan dia beda dengan student yang lain, maaf kata kalau sudah kuliah dengan posisi yang sudah bekerja dan yang mengejar gelar dan mengejar ilmu itu beda. Nah, beliau adalah salah satu yang mengejar ilmu itu, saya tahu persis. Jadi waktu Pak Sinar telepon saya menceritakan kisah apa yang tadi diceritakan, beliau menelpon, lalu saya wow, begitu ya. Nah, kemudian panitia kok nyambung gitu. Setelah acara Kick Andy, lalu Mbak Arum kalau nggak salah yang telepon saya, tahu nggak Pak Sinar? Oh iya, dia dulu murid kami. Jadi luar biasa pengorbanannya, perjuangannya, saya salut, dan itu menjadi satu contoh yang patut ditiru. Selamat Pak Sinar. Terima kasih. Berikutnya Ibu. Terima kasih, saya dari Kampung Sawah Pondok Gede, nama saya Bu Dini. Kami semua mungkin yang hadir di sini juga sungguh merasa bangga kepada pasangan Pak Sinar dan Ibu Herlina. Apresiat kami sungguh besar untuk Anda. Baik, sebagai suami istri, tentu dalam mengatasi keluarga Anda tentu menghadapi banyak masalah dan konflik. Saya ingin tahu bagaimana Anda menghadapi konflik Anda berdua, apa devosi terus atau bagaimana? Terima kasih. Nama saya Maria, saya dari Paroki Santo Thomas Cisalak ya, Pondok Duta 2. Saya mau menanyakan pada Ibu dan Bapak juga. Ibu mengatakan bahwa dalam mimpi begitu jelas muncul wajah Pak Sinar. Lalu pendekatan awal, siapa yang lebih dulu mendekati siapa? Boleh kan? Ya, karena apakah Pak Sinar yang sebelumnya sudah memberi tanda-tanda bahwa dia tertarik pada Ibu, atau sesudah Ibu bermimpi, Ibu membuat pendekatan pada Pak Sinar? Itu aja yang saya. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Siapa yang mendekati pendekatan awal? Kelihatannya sih Bu Herlina ini. Kebalik Pak, kebalik. Silakan Oke, dari Mbak saya Ratna. jawab dulu yang pertama ya.